Kita itu dibantu oleh Tuhan untuk membelah lautan itu. Dan karena Firaun ingin membunuh Musa, dia mengejar terus ke tengah lautan, dan sampai di tengah lautan Musa melihat semuanya itu, dia kembali menghadap lautan dan memukul tongkatnya untuk membunuh para pasukan Firaun. Dan binasa bersama pasukannya di laut itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk cerita dari CMG Santo dan mengambil kisah tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Baik, Kak Billy, mungkin silakan untuk pertanyaan. Terima kasih Kak Santo. Kita panggil CMG Santo aja ya. Terima kasih CMG Santo. Saya pikir sudah ada persiapan ini. Nah, mungkin pertanyaan saya ini ya pertanyaan teoritis. Jadi kira-kira menurut CMG Santo ketika akan membawakan cerita anak-anak, apa persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, saya sering melihat dan membaca cerita-cerita tentang Nabi Musa. Tentang dia membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Tentang dia memohon kepada Firaun untuk membebaskan orang-orang Israel. Jadi dan selalu ditolak. Ya, artinya CMG Santo maksudkan CMG Santo perlu membaca dulu, mengetahui ceritanya, bahannya ya, gitu ya. Iya. Selainnya itu apa lagi? Ya, selain itu apa lagi ya? Berdoa juga. Berdoa. Iya. Perlu cari tahu nggak siapa ini, kita membuat cerita ke siapa ini? Bagaimana kira-kira? Kita bercerita ke anak-anak. Ya, berarti kan kita harus tahu ini anak-anak ini yang saya akan ceritakan ini anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, atau anak-anak sudah 15 tahun, 17 tahun, begitu ya? Iya. Oh ya, ya tadi nggak disebutin tadi soalnya. Jadi berarti perlu persiapan tadi mengenal bahannya, perlu mengetahui siapa yang akan kita bawakan ceritanya, ya. Kira-kira CMG Santo kalau nanti ditunjuk membawakan cerita anak-anak di gereja, apa kira-kira menurut CMG Santo tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi ini? Tantangan yang saya hadapi lah, saya harus bisa mengerti watak-watak adik-adik kita. Kadang-kadang kalau kita ceritakan dia selalu, kalau kelamaan cerita kan dia selalu ngobrol yang lain, bosan. Apa lagi? Udah itu doang. Itu, dan kita juga harus bersabar menghadapi mereka, karena kadang-kadang anak kecil kan selalu ngobrol sana kemari, bertingkah sana kemari. Betul. Jadi sebenarnya ada juga bilang yang perlu mengetahui kejiwaan dari anak-anak itu ya. Ya. Jadi kadang-kala ketika orang membawakan, anak-anak bosan terus bagi-bagi terus. Iya. Oke. Saya lanjut aja ke Oswald ya. Oke, itu tentang cerita. Silakan. Ya, jadi Kak Santo sudah cukup memahami tentang hal itu, dan memang nanti suatu saat akan dikasih selain cerita anak-anak juga, Kak Santo pasti akan mengajar di kelas Pathfinder juga, ya kan? Jadi ya, siap, Kak. perlu pemahaman bahan, kemudian perlu mengetahui bagaimana membuat anak-anak ini tertarik dengan materi yang kita bawakan ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut adalah tentang kepemimpinan Kristen. Saya ingat materi ini saya sempat bawa, saya ingat Pak Santo, CMG Santo karena CMG Santo udah boleh taruh kira sekali saat itu. Kalau tentang kepemimpinan Kristen yang kita sempat belajar dulu, Pak CMG Santo boleh sebutkan kepemimpinan Kristen yang diajarkan oleh Alkitab yang kita belajar waktu itu. Kepemimpinan Kristen.
Saya lupa. Coba kita kasih contoh Contoh. kepemimpinan Kristen yang memandang pada Yesus sebagai teladan. Apalagi yang Kak Santo, CMG Santo pikir seharusnya seorang pemimpin Kristen perlu memiliki kriteria ini yang disebut sebagai kepemimpinan Kristen sejati. Iya, seorang pemimpin Kristen harus punya talenta mengenai Injil, dan dia juga harus menguasai semua Alkitab yang ada di Alkitab itu, maksudnya firman-firman Tuhan. Oke, kalau bicara tentang sosok seorang pemimpin dari sisi apa? Ini berdasarkan teori yang kita belajar ya. Berdasarkan teori yang kita belajar. Kalau lihat dari sosok seorang pemimpin itu figur yang bagaimana yang CMG Santo lihat? Apa yang kita pelajari waktu lalu? Kepemimpinan Kristen, contoh kepemimpinan Kristen yang bertanggung jawab. Nah itu kan contoh. Apalagi? Yang tanggung jawab dan mempunyai talenta. Sudah, talenta sudah tadi. Apa lagi? Ya, pengetahuan yang lebih banyak. Pengetahuan, apalagi? Kalau bicara karakter bagaimana? Karakter. Apa Bisa yang juga CMG? karakter. Iya, memang itu yang terang belajar. Maksud saya, karakter yang bagaimana yang Kak Santo lihat? Karakter yang bagaimana? Oh, pemimpin yang emosional, apa begitu? Oh tidak. Nah itu. Jadi apa sebaliknya? Karakter yang rendah hati. Amin. Berarti apa lagi? Betul itu. Penuh kasih. Kasih ya. Penuh pengampunan. Ampunan. Apalagi? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Kemudian ada mengutamakan persatuan ya. Jadi jangan pemimpin yang menjadi biang masalah justru dalam kelompok itu kan. Jadi pemimpin yang mempersatukan. So masih ingat Sadiki? Sedikit-sedikit. Oke. Kalau bicara tentang komunikasi sekarang, komunikasi orang sempat belajar dulu tentang komunikasi orang Kristen. Jadi tadi kepemimpinan orang Kristen, sekarang komunikasi orang Kristen. Ini bicara teori lagi. Kira-kira penerapan komunikasi yang Tuhan inginkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, menurut CMG Sutanto, seperti apa? Contoh, saya kasih contoh. Oh, keinginan Tuhan dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah percakapan yang saleh dan suci. Nah, itu contoh. Selanjutnya apa, Kak Santo kira-kira? Perkabaran seperti ini, Kak. Seperti apa? KKR. Bukan perkabaran. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ya. Iya. Jadi tadi kita kasih contoh kan, kita berkomunikasi orang ini bicarakan atau percakapkan hal-hal yang suci, hal yang saleh. Ini teorinya seperti itu. Ya. Selanjutnya apa? Apalagi? Percakapan mengenai kebenaran juga. Kata-kata yang benar. Oke, lanjut. Yang benar. Kata-kata yang. Terus caranya, sekarang caranya. Caranya kita bisa memperkenalkan diri dulu. Maksudnya misalnya dari segi misalnya dari segi intonasi kita bicara dengan orang lain harus pelan-pelan. Harus bagaimana? Lemah lembut. Lemah lembut itu dia. Apa lagi? Yang sopan. Kata-kata lemah lembut menenangkan. Dan satu lagi ini. Dari teori yang terang belajar yaitu kata-kata yang menyatakan apa? Menyatakan satu kata. Apa ya, lupa lagi. Menyatakan sifat dari Yesus. Apa ini? Menyatakan kata-kata yang menyatakan satu kata saja. Tentang Yesus. Apa itu? Menyatakan tentang kasih. Kasih. Ya, itu saya lupa ini. Saya lupa ingat ini. Oke, kalau yang terakhir ini, kalau dari apa yang setan inginkan sendiri, ini bicara setan. Kalau setan punya keinginan seperti apa, Kak Santo? Kenapa, Kak?
Kalau dari ini tadi Yesus punya mau begitu katanya teorinya. Kalau lawan dari Yesus ini percakapan bagaimana yang orang harus hindari? Percakapan kasar, Kasar, apalagi yang negatif pokoknya ya, negatif, negatif, mencari kesalahan. mencari kesalahan, Ya, menyombongkan diri, ngomongkan diri. Terus ada gosip. gosip, Nah, kemudian ada apa lagi? Sudah? sudah lupa. Ya, jadi ada olokan, gurauan yang tidak pantas ya, kemudian kritik-kritik yang merusak persatuan. Oke, kaos materi dari saya itu saja dulu, nanti lihat sebentar kalau masih ada waktu. Terima kasih. Baik, Terima kasih, terima Pak Santo. kasih Kak Billy untuk pertanyaannya. Selamat bergabung juga Pendeta Sibi yang akan nanti mendoakan dan juga memberikan amanat. Selamat Selamat salam. sahabat pendeta. Sahabat pendeta. Baik, ada juga Olgi juga mewakili senior youth leader. Jadi komplit ini orang sahabat ini walaupun dari berbagai penjuru ini. Oke, sekarang untuk pertanyaan berikut kita coba masuk ke sejarah dulu. Nah, ini Kak Simon yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Kak Simon. Oke, selamat sore. Selamat sore. Calon Master Guide Santo. Selamat sore. Selamat sore juga para panelis lainnya. Selamat sore Kak Direktur David Sibi. Calon Master Guide Santo berbicara sejarah, kita berbicara tahun-tahun atau nama orang. Ya. Ada kisi-kisinya nggak di situ? Ada. Kemarin udah baca. Oh, ada. Oh, mantap lah. Jadi, tolong disebutkan aja lah. Cikal bakal klub Pathfinder itu apa ya? Cikal bakal Pathfinder itu di Cikal bakal Pathfinder volunteer. Missionary volunteer. Tahun berapa itu? Tahun 1907. Oke. Setelah 22 tahun kurang lebih baru Setelah itu 1929 nama pertama Pathfinder di Summer Camping California Selatan. Oke. Setelah Terus itu lanjut. 1948 Helen Hope membuat bendera Pathfinder. Oke. Setelah itu 1949 Henry Burke membuat Pathfinder Song. 1449. Yang mana tuh lagunya? Lagunya yang mana tuh? Yang tadi kita nyanyian pertama. Oh, oke. Nah, jadi setelah mengetahui sejarah Pathfinder ini, kira-kira aplikasi apa yang calon Master Guide Santo mau ambil dari situ untuk dipergunakan nanti kan mudah-mudahan tahun depan kan kemungkinan menjadi pembina. Jadi untuk Pathfinder. Nah, dari sejarah Pathfinder ini apa kira-kira aplikasi yang dapat calon Master Guide Santo aplikasikan pada saat nanti jadi pembina di Pathfinder? Disiplin kayaknya sih masih saya lihat. Atau Disiplin ya. melayani Pathfinder yang kita ajarkan kedisiplinan masih kurang kayaknya selama saya mengikuti. Oke. Soalnya waktu pembentukan pertama Pathfinder mereka disiplin semua orang-orangnya, makanya klub ini terbentuk. Oke. Jadi Kak Santo fokusnya ke disiplin, ke adik-adik Pathfinder ya. Oke. Ada lain lagi nggak selain disiplin? Kerohanian boleh melayani kerohanian.
semacam kayak sering membaca Alkitab, kalau saya sering nonton itu nabi-nabi yang terjadi kayak tadi saya ceritakan. Ada Nabi Musa membebaskan orang Israel. Saya sering nonton videonya. Ya, maksudnya ini kan dari sejarah Pathfinder tadi, orang-orangnya dan tahun-tahunnya yang calon Master Guide Santo kemukakan itu kira-kira hal apa yang bisa diambil dan diaplikasikan pada saat mengajar. Pada saat mengajar tadi disiplinnya, diambil disiplinnya, karena dari disiplin itulah mereka sampai terbentuk klub Pathfinder. Kemudian dari semangatnya mereka ya, kerjasama yang itu, sehingga oke. Ya, udah. Kalau kakak-kakak yang lain ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Kak Simon. Kita lanjut dulu ke materi berikut ya, sebelum nanti kalau ada yang lain. Terima kasih Kak Simon. Berikut ini kita masuk ke materi untuk manajemen perjalanan, kemudian tali temali. Silakan Kak Tua Lorenz untuk dapat memberikan pertanyaan. Terima kasih Kak Os, direktur kita. Apa suara saya kedengaran? Maaf, saya tidak sempat pakai seragam. Kedengaran? Pak? Ya, bisa. Oke. Mohon maaf saya tidak sempat ganti baju karena memang tadi dalam perjalanan kembali ke rumah agak macet karena rupanya air sudah mulai naik di terowongan, jadi karena hujan deras rupanya Bekasi. Oke. CMG Samtrisno sudah siap? Siap. Oke. Tentang manajemen perjalanan. Mungkin pertanyaan yang saya ingin berikan tentang manajemen perjalanan. Apa yang CMG Samtrisno ketahui tentang manajemen perjalanan? Atau apa itu manajemen perjalanan? Manajemen perjalanan ialah kita untuk mempersiapkan tahap-tahap perjalanan dan kegiatan di perjalanan dan sampai di tempat nanti. Jadi disiapkan mulai kapan? Sebelum perjalanan kan, pra perjalanan dulu. Oke. Kemudian dalam perjalanan apa perlu dalam perjalanan juga disiapkan? Dalam perjalanan tidak. Setelah sampai baru kita ini. Oke. Jadi manajemen perjalanan itu yang kita harus intinya kita harus siapkan sebelum kita melakukan perjalanan, sementara kita melakukan perjalanan dan sampai kita pada tujuan. Itu penting. Iya. Karena di dalam perjalanan mungkin ada hal-hal yang kita harus kalau terjadi itu kita harus cari bagaimana supaya kita bisa mengatasi hal itu. Nah, sekarang pertanyaan, di dalam merencanakan perjalanan ada faktor-faktor, ada dua faktor yang bahaya yang harus kita ketahui. Coba sebutkan dua faktor bahaya itu. Objektif dan subjektif. Coba jelaskan tentang objektif dan subjektif itu. Objektif itu dari alam sendiri. Oke. Kalau subjektif itu dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Nah, ketika CMG Samtrisno belajar tentang manajemen perjalanan ini, kira-kira apa yang dapat digunakan sebagai aplikasi di dalam di dalam diri CMG Samtrisno ketika melakukan kegiatan-kegiatan nanti. Kira-kira aplikasinya apa yang bisa digunakan? Jadi kalau merencanakan kegiatan, kan kita sudah belajar. Kira-kira aplikasi sekarangnya apa? Suara saya kedengaran? Dengaran, tapi kecil. Oke. Jadi kira-kira aplikasi ketika mempelajari manajemen perjalanan ini bagi CMG Samtrisno kira-kira apa? Aplikasinya. Tadi kan sudah disebutkan. Harus direncanakan. Jadi mungkin saya tambahkan. Jadi
ketika kita mau merencanakan perjalanan, maka saya akan ke Mendaki. Malam ini saya langsung jalan. Tidak akan seperti itu. Jadi semuanya harus apa? Rencanakan. Harus ada persiapan, ya. Ya. Harus ada persiapan. Apalagi di usia-usia saya, usia-usia CMG Samtrisno. Jadi kalau mau mendaki kan harus berpikir jauh ke depan. Apa situasi di sana? Nah, itu maksud saya. Jadi aplikasi ini, jadi kalau contohnya diajak kaos, mari kita mendaki. Minggu depan harus ada persiapan bagi CMG Samtrisno untuk bilang oh ya saya ikut. Kenapa? Karena faktor-faktor bahaya ini yang kita harus pikirkan, terutama bahaya dari apa? Dari dalam diri kita. Oke. Kemudian kita masuk pada tali temali. Punya tali CMG Samtrisno itu? Ada tali yang disiapkan? Ada tali nggak? Ada. Sebentar ya, Kak. Oke. Mungkin bisa dibantu sama Master Guide Evelyn. Tali rapi ya. Apa yang CMG Samtrisno ketahui tentang simpul anyam berganda? Simpul anyam berganda. Iya. Apa itu simpul anyam berganda? Kalau tidak punya tali ya nggak masalah. Apa itu simpul anyam berganda? Oke. Lupa gue, Mak. Apa itu simpul anyam berganda? Lupa, Kak. Oke. Jadi simpul anyam berganda itu kalau ada satu tali yang besar, satu tali yang kecil, untuk menyambung itu, maka kita apa? Kita memakai simpul anyam berganda. Bisa dipraktekkan? Tahu praktek simpul anyam berganda? Oh, bukan itu. Simpul anyam berganda, mesti ada 2 tali itu. Jadi satu bikin slop. Oke. Tali satu lagi dong, Mak. Oke, gini aja. Cari. Kalau Samtrisno, CMG Samtrisno melakukan perjalanan, ada tali yang sangat panjang. Padahal di sana kita hanya menggunakan tali. Padahal yang kita butuhkan hanya pendek talinya. Apakah tali itu akan dipotong? Atau apakah ada simpul yang bisa kita pakai untuk menggunakan tali yang panjang menjadi pendek? Simpul memperpendek tali. Iya, simpul apa namanya? Simpul apa namanya? Simpul apa namanya? Simpul apa ya, Mak? Udah lupa, tapi masih ingat. Kira-kira itu namanya simpul erat. Jadi untuk memperpendek tali yang panjang supaya kita bisa dapat gunakan, kita menggunakan namanya simpul erat. Nah, mungkin kira-kira CMG Samtrisno ada nggak satu simpul yang bisa dipraktekkan saat ini? Simpul apa yang CMG Samtrisno bisa praktekkan? Simpul mati. Oke. Terima kasih. Nah, pertanyaan aplikasi. Kira-kira ketika CMG Samtrisno mempelajari tentang tali temali ini, Ya. apa kira-kira aplikasi yang dapat CMG Samtrisno ambil di dalam kehidupan nanti? Aplikasinya apa? Ia bisa membantu kalau kita sedang ada dalam keadaan darurat atau kita sedang membutuhkan sesuatu untuk mengikat barang. Oke. Ya itu. Oke. Terima kasih.
Mungkin karena faktor baru selesai sembuh sehingga ikatan-ikatan ini agak dilupakan ya. Oke, terima kasih. Kembali ke tim The Pathfinder, Kak Oswald. Terima kasih. Baik. Maaf, Terima Kak. kasih. Ya. Terima kasih Kak Lorenz, dan kita sudah menyelesaikan secara cepat untuk pertanyaan dari 3 bagian yang memang kita sudah ujikan juga untuk CMG yang lain. Nah, secara umum mungkin saya persilahkan untuk 5-7 menit ke depan, umum pertanyaan aplikasi dari pembina sekalian atau mungkin dari panitia CB untuk ke CMG Santo, sebelum nanti kita akan putuskan apakah CMG Santo ini sudah layak untuk dilantik sebagai Master Guide. Kami persilakan. Kalau ada yang mungkin mau bertanya atau ada tambahan yang lain. Oke. Ya, silakan Pendeta. Selamat sahabat CMG Santo. Selamat sahabat. Salam sehat. Amin. Luar biasa CMG Santo ini. Ya. Satu pertanyaan. Tidak sulit ini Kak Os. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang memotivasi CMG Santo ingin menjadi seorang Master Guide? Apa sih? Saya boleh tahu enggak? Apa yang mendorong Anda untuk jadi seorang Master Guide? Saya ingin melayani. Amin. Itu motivasi saya. Amin. Jawaban singkat tetapi penuh arti. Amin. Oke. Itu Baik. saja. Terima kasih Pendeta Sibi untuk pertanyaannya. Masih ada waktu mungkin sedikit untuk ke Kak Billy, Kak Lorenz, Kak Simon, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Umum. Oke, sepertinya sudah. Atau Kak Simon ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan. CMG Santo kan bergereja di Taman Harapan ya baru-baru berapa tahun ini aja lah ya. Kira-kira tahu nggak sejarah gereja Taman Harapan? Gereja Taman Harapan itu di Harapan itu diorganisir pada tanggal Oke, nanti dibaca-baca lagi, dipelajari lagi, karena ini menyangkut hafalan juga sih ya. Jadi kedepannya biar agak ingat-ingat. Oke, Kak Oswald. Baik. Oktober 1974. Oke. Kak Billy mungkin ada tadi mau sampaikan sesuatu, silakan. Oke, CMG Santo, saya sempat tanyakan waktu CMG lalu, nanti ketika dilantik jadi CMG ini, tadi kan Kak Santo bilang mau meneruskan pertanyaan Kak David Sibi, bilang mau melayani. Nah, Kak Santo punya rencana apa yang mau dilakukan ini apa ini? Mau melayani apa ini? Melayani semuanya, Kabil. Apa yang dibutuhkan oleh yang siap. Jadi setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan akan diemban, gitu ya? Siap. Wah, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf di sini signal agak putus-putus. Baik, kita lanjut
kalau itu tadi sudah merupakan tambahan terakhir dari Kak Billy. Jadi kira-kira mohon rekomendasi pertama dari Ketua Lorenz, gimana hasil ujian tadi, rekomendasinya untuk CMG Santo, kami persilakan. Mungkin agak berbeda memang ketika kita ujian sendiri dengan ujian yang berlima, berenam, atau bertujuh, atau berlapan. Sehingga mungkin karena hanya sendiri, jadi ada hal-hal yang membuat CMG Samtrisno ini agak sulit untuk menjawab. Tapi saya rasa beliau semua sudah pelajari. Cuma untuk menyampaikannya ini yang agak pelan. Dari menurut saya CMG Samtrisno bisa untuk dilantik pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Lorenz. Berikut Kak Simon. Saya terkesan dengan komitmen beliau untuk melayani dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, khususnya pathfindering. Jadi kemungkinan bisa difasilitasi untuk ke depan. Terima kasih. Oke, jadi lulus ya. Terima kasih. Terakhir, Kak Billy. Ya, Kak Billy. Ya, jadi CMG Santo sudah menyatakan diri berkomitmen untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini, dan ya tetap memang dalam pelayanan nanti Kak Santo kalau syarat akan mengajar ya sudah pasti harus ada persiapan mengajar pasti kan. Jadi ini memang pelayanan yang pertama ini pastilah mengajar kelas-kelas anak-anak yang Pathfinder. Jadi persiapan tentu tetap akan dilakukan terus, sama seperti kami juga yang akan melayani mengajar, tetap perlu persiapan. Ya, saya pikir saya setuju juga. Saya setuju Kak Santo dilantik. Baik, terima kasih Kak Billy. Baik, kita akan selesaikan untuk sesi pertama untuk ujian dan kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu acara pelantikan. Kak Evelyn ada di dekat situ ya, nanti standby saja untuk nanti acunya. Baik. Kita akan mulaikan untuk acara kita pada Sabat hari ini untuk pelantikan, dan kita akan mulaikan kebaktian kita. Terima kasih untuk kehadiran dari kakak-kakak pembina sekalian dan juga Pendeta David Sibi yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Dan sebelum kita akan mulaikan acara ini, rundown saya akan coba bacakan untuk kita bersiap. Jadi saya akan menjadi MC, kemudian kita tidak ada upacara pembawaan bendera, kita akan langsung kembali menyanyikan Mars Pathfinder, kemudian doa buka, mohon kesediaan Ketua Kak Billy untuk doa buka, dan setelah itu akan langsung kita mendengarkan amanat dari Pendeta Sibi, lalu akan ada pengalungan kacu karena kita ini sifatnya online. Jadi mohon maaf Kak Santo, CMG Santo nanti akan disematkan atau dikalungkan oleh Master Guide Evelyn. Mohon kesediaan Kak Evelyn ya. Atau kalau ada Kak Vano, Kak Nando, itu udah Master Guide semua yang di keluarga Kak Santo. Baik, setelah pengalungan atau pergantian kacu, kita akan membacakan bersama untuk kode etik Master Guide, kemudian sambutan pelayanan Master Guide yang baru ke Jemaat Taman Harapan oleh Kak Billy, dan terakhir doa berkat atau doa tutup oleh Kak Pendeta Sibi. Baik, kita akan segera mulaikan acara kita pada sore hari ini. Saya akan kembali putarkan untuk lagu buka, kita akan kembali menyanyikan lagu Pathfinder. Mohon bersabar sebentar.
Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit dan mungkin saya tidak bisa putarkan lagi untuk file tersebut. Kita lanjut saja dengan doa buka. Mohon kesediaan dari Kak Billy Sekel. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, atas hari Sabat yang suci ini, kami datang kembali lagi datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah berikan kesempatan kami merayakan hari Sabat Tuhan. Teristimewa, ada satu Sabat khusus, satu Sabat istimewa bagi CMG Syam Susanto untuk mengikuti ujian dan pelantikan pada hari Sabat ini. Tuhan melihat keadaan beliau dengan semangat dalam pelayanan, komitmen yang sudah disampaikan. Kami akan mengikuti acara pelantikan ini. Tuhan akan berkati acara ini walaupun lewat Zoom. Biarlah acara ini menjadi berkat khusus bagi CMG Susanto yang akan memulaikan tugas pelayanannya di dalam Pathfinder maupun di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Sertai acara ini sampai selesai ya Tuhan, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Billy. Selanjutnya kita akan mengikuti amanat yang akan dibawakan oleh Pendeta David Sibi. Kami persilahkan. Baik, selamat Sabat. Sabat untuk kita semua, walaupun di grup ini adalah grup yang sebenarnya acara ini kemarin di Eden Club kita sudah lakukan dan saya dapat laporan ada satu CMG karena saya cari CMG Susanto. Di mana CMG Susanto? Oh, ada waktu spesial. Dan inilah Sabat yang khusus yang kita buat untuk CMG Susanto. Walaupun cuma sederhana, tetapi saya mulai melihat CMG Susanto punya keberanian dan punya komitmen. Mengapa? Karena baru sekarang saya melihat hadiri lagi Eden Club, di mana satu-satunya CMG di hadapan tim untuk ikut ujian online. Luar biasa. Ini kayak universitas terbuka ini. Ya, Kak Billy. Luar biasa. Tetapi dengan percaya diri, CMG Susanto mau menjawab. Dan satu pertanyaan yang tidak dapat disangkal oleh tim penguji tadi, komitmennya karena mau melayani, mau bergabung dengan kelas Master Guide. Nah, terima kasih oleh karena saya mendengar langsung tadi bahwa semua tim yang mewakili majelis ini menanyakan dan memberikan usulan kepada Direktur Oswald Tarore, Master Guide Oswald Tarore, bahwa diusulkan untuk dilantik. Baik, pesan saya dalam penamatan khusus bagi CMG Susanto, bahwa menjadi seorang Master Guide bukan sekedar mendapat atribut pin-pin yang dicari. Menjadi seorang Master Guide bukan hanya sekedar, oh saya, Kak Evelyn, Kak Andrew, semua yang di rumah itu sudah Master Guide, kami sama sekarang jadi seorang Master Guide. Benar, sudah mendapat sampai level itu nanti Sabat ini, benar, bagus. Namun kita harus mengaplikasikan itu di dalam wujud komitmen untuk seperti kalimat tadi, untuk melayani di bidang apa saja. Jangan berkecil hati, saya kan baru seorang Master Guide.
masih lebih bagus menyadari saya baru seorang master guide, tetapi mau melayani dibanding karena sudah master guide, lalu katakan tidak mau lagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Aplikasikan itu baik di dalam jemaat maupun di dalam rumah tangga. Menjadi seorang master guide dalam hal ini seorang bapa, imam, kepala rumah tangga, seorang master guide. Tentunya akan menjadi master guide Susanto yang lebih memperhatikan keluarga. Lebih sayang sama istri, lebih sayang sama anak-anak dan cucu. Demikian pula lebih cinta melayani di gereja. Oleh karena moto dari pelayanan kita ini, seorang master guide adalah salvation and service. Karena kita sudah diselamatkan, kita mau melayani. Kita sudah diselamatkan, kita mau melayani. Nah, kenapa kita mau melayani? Karena Yesus lebih dahulu sudah melayani kita. Yohanes 3 ayat 16, ayat ini merupakan ayat emas yang selalu digaung-gaungkan. Dan ketika kita melayani, 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jeripayamu, master guide Susanto, tidak akan sia-sia. Jeripaya kita, jeri lelah kita itu akan kita nikmati. Akan kita nikmati. Dan ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita akan melihat impact baliknya adalah boleh melihat orang-orang yang mau memuji Tuhan. Saya bangga bersama dengan jemaat Taman Harapan ini. Kalau tadi saja kita ikuti ibadah bersama, target penginjilan kita tahun 2020, kalau bisa kita memenangkan 14 atau 15 orang. Sekarang sudah ada 24 yang dibaptiskan di tahun 2020 di masa pandemik ini. Bahkan sahabat depan masih ada baptisan 3 calon baptisan lagi. 27 semua, luar biasa. Ini merupakan satu hal yang bukan pendeta semata-mata yang dapat lakukan, tetapi bentuk komitmen dan kerjasama kita. Dan menjadi seorang master guide, kita harus melihat peluang-peluang ini untuk terlibat bersama-sama dan melayani bersama-sama. Karena itu, para sahabat ini, saya mengucapkan atas nama pimpinan Conference DKI Jakarta dan sekitarnya, selamat untuk CMG Susanto yang sudah dapat menyelesaikan semua tuntutan kelas, namun berakhir di sini. Harus diimplementasikan PIN Master Guide itu dalam pelayanan yang nanti akan diatur untuk mengajar di kelas saja dan keterlibatan dipanggil untuk pelayanan. Mari bergabung dengan Master Guide Conference di Jakarta dan sekitarnya. Aplikasikan semua ilmu yang didapat agar boleh menjadi Master Guide yang dapat diteladani oleh adik-adik Pathfinder di Eden Club dan Adventurer Club yang ada di Taman Harapan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi Master Guide yang baru, Susanto. Dan selamat untuk Master Guide Evelyn, soulmate-nya ini. Karena kakaklah yang dapat mensupport dengan kakak-kakak yang anak-anak di rumah Master Guide. Sehingga Master Guide Susanto boleh berani maju. Dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Sibi. Dan semoga ini menjadi dorongan bagi Master Guide Santo untuk selalu dapat melayani dan semangat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Acara selanjutnya kita akan mengikuti prosesi untuk pelantikan Master Guide, dan di gereja biasanya kita akan diwakili oleh pembina untuk menukar kacu dari Pathfinder sekarang menjadi Master Guide. Boleh dibantu oleh Kak Evelyn untuk Kak Evelyn, oke. Baik.
Makasih Kak Os. Baik, luar biasa sekali. Ini pelantikan virtual yang mengharukan juga ya. Jadi dari istri melantik suami dan saya pikir layak untuk Kak Santos saat ini untuk kita sambut ke dalam keluarga besar Master Guide Jemaat Taman Harapan di Klub Edpak dan pada umumnya di Konvers DKI Jakarta. Baik, selanjutnya kita akan ikuti kode etik Master Guide. Tadi saya coba share screen tapi agak bermasalah. Ini koneksi di sini. Kak Lawrence, apa punya di handphone atau di? Saya coba nanti share screen. Ya. Saya ada saya. Ya, saya coba share screen. Mudah-mudahan ini berhasil. Tapi Kak Lawrence nanti tolong bacakan untuk kita semua ucapkan masing-masing, terutama Kak Santo. Apakah kelihatan screen-nya ini? Kelihatan. Oh ya, oke, silakan. Kita akan membacakan dan mengulangi kembali kode etik Master Guide dipimpin oleh Kak Lawrence. Oke. Suara saya kedengaran? Dengar. Oke. Apakah kita bisa berdiri? Kelihatan nggak gambar kita kalau berdiri? Atau cukup duduk ini? Kaos. Boleh kalau mau berdiri. Kalau yang bisa berdiri, mungkin berdiri. Kalau yang ini kita duduk sambil mengangkat tangan kanan setinggi bahu. Oke? Oke, kalau Kak Simon bisa berdiri. Saya akan bacakan kode etik Master Guide. Nanti sesudah saya kita akan ikuti sama-sama. Kode etik Master Guide. Kode etik Master Guide. Dengan rahmat Tuhan serba sekalian alam. Dengan rahmat Tuhan serba sekalian alam. Saya akan menggunakan setiap atribut. Saya akan menggunakan setiap atribut Dan pelatihan yang saya terima. Dan pelatihan yang saya terima. Sebagai Master Guide yang baik dan manusiawi. Sebagai Master Guide yang baik dan manusiawi. Saya akan berusaha meningkatkan pelayanan saya. Saya akan berusaha meningkatkan pelayanan saya. Dan pengabdian diri kepada Tuhan. Dan pengabdian diri kepada Tuhan. Dalam setiap tanggung jawab. Di mana saya dipanggil untuk melaksanakannya. Di mana saya dipanggil untuk melaksanakannya. Saya akan mencoba bekerja dengan giat. Saya akan mencoba bekerja dengan giat. Untuk menyelamatkan anak-anak muda. Untuk menyelamatkan anak-anak muda. Di mana saja saya berada. Di mana saja saya berada. Menuntun anak muda kepada kehidupan. Menuntun anak muda kepada kehidupan. Yang Allah kehendaki di Alkitab. Yang Allah kehendaki di Alkitab. Menyediakan kepimpinan dan bimbingan. Menyediakan kepemimpinan dan bimbingan pada anak muda di mana saya berada. Kepada anak muda di mana saya berada. Meneladani kehidupan Yesus. Meneladani kehidupan Yesus. Yang menuntun pada kedamaian dan kegembiraan. Yang menuntun kepada kedamaian dan kegembiraan. Melayani dengan setia. Melayani dengan setia. Di semua bidang pelayanan. Di semua bidang pelayanan. Yang dipercayakan gereja. Yang dipercayakan gereja. Mempergunakan waktu dan tenaga saya. Mempergunakan waktu dan tenaga saya. Untuk memelihara kehidupan anak muda. Untuk memelihara kehidupan anak muda. Menyelidiki metode baru. Menyelidiki metode baru. Dan bermanfaat. Bagi anak muda zaman ini. Bagi anak-anak muda zaman ini. Membangkitkan semangat anak muda.
Bangkitkan semangat anak muda untuk memberikan kehidupan mereka untuk memberikan kehidupan mereka untuk pelayanan pemimpin besar mereka untuk pelayanan pemimpin besar mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan Kiranya menolong Tuhan saya menolong saya dan memenuhi saya dengan kuasa-Nya dan memenuhi dan saya dengan memenuhi saya kuasa-Nya dengan kuasa-Nya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Master Guide hari ini sebagai Master Guide hari ini dan selama-lamanya. dan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan turunkan tangan. Baik, terima kasih Kak Lawrence. Acara berikut ini kita akan mengikuti sambutan singkat dari jemaat, diwakili oleh Ketua Jemaat Master Guide Billy Sekeon untuk kehadiran tambahan pelayanan seorang Master Guide ke jemaat kita atas nama Master Guide Syam Trisno Susanto yang sudah kita lantik beberapa saat yang lalu. Kami persilakan. Baik, pada sore hari ini kita sama-sama menjadi saksi bagi pelantikan seorang hamba Tuhan lagi di dalam pelayanan gereja. Dan saya atas nama para pelayan Tuhan di gereja Taman Harapan, juga Master Guide Club Eden, Klub Master Guide Eden, mengucapkan banyak selamat bagi Pak Santo, Master Guide Syam Susanto. Selamat bergabung di dalam kumpulan para pelayan-pelayan Tuhan ya. Walaupun disebut bertitle Master Guide, tetapi di situ memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Mungkin seusia Pak Santo, Kak Santo ini yang terpikirkan sebenarnya sekarang adalah bagaimana melayani ya. Jadi masalah gelar yang diberikan itu hanya sebuah prosedur yang memang harus dilakukan, diberikan. Tetapi hati dalam pelayanan Pak Master Guide Susanto itu yang diperlukan oleh gereja, terlebih oleh Tuhan ya. Dan tentunya kami akan atau sama-sama kita saling mendoakan oleh pertolongan Tuhan. Master Guide Susanto akan menjadi pelayan Tuhan yang setia di Gereja Taman Harapan, jadi berkat bagi anak-anak muda tadi seperti kode etik dan bagi pelayanan gereja secara keseluruhan. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung, dan Tuhan memberkati komitmen dan pelayanan Pak Susanto yang akan diberikan nanti. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy selaku Ketua Jemaat juga di jemaat kita. Kita akan menutup keseluruhan acara kita pada sore hari ini, dan sekali lagi saya undang kesediaan Pendeta Sibi untuk memimpin dalam doa, sekalian juga mendoakan berkat khususnya untuk Kak Susanto dan Kak Evelyn, sekeluarga mereka di dalam pelayanan. Kami persilahkan. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu di Sabat sore ini. Oleh karena tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena satu Master Guide yang baru, yang di depan kami semua berjanji dan bahkan sudah menyampaikan kode etik seorang Master Guide untuk mau berkomitmen, mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Eden Club ditambahkan lagi satu SDM, Master Guide Syam Susanto, yang mau melayani Tuhan. Bapa, karena itu kami datang menyerahkan Master Guide Susanto di dalam tangan dan pelukan kasih Tuhan. Hamba-Mu memohon berkat dari tempat ini,
dengan mengangkat tangan hamba-Mu, walaupun kami terpisah jarak, tetapi hamba berdoa, biarlah ya Tuhan, tangan-Mu yang tidak kelihatan akan turun dan mengurapi akan kehidupan daripada Master Guide Susanto. Kiranya dia akan disanggupkan dengan urapan Roh-Mu yang kudus di dalam komitmennya dan kerinduannya yang sudah ditunjukkan dengan selama ini bergabung mengikuti segala tuntutan kelas. Dan bahkan sebelum kami melantik dia sudah diuji dan dia berani menyampaikan. Bahkan Tuhan, Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi Pak Susanto dan keluarga sehingga dengan sukacita mereka boleh menyampaikan ucapan syukur serta berkomitmen untuk melayani Tuhan sampai Yesus datang. Karena itu, turunkanlah berkat-Mu kepada keluarga ini. Turunkan berkat-Mu kepada Pak Susanto, supaya dia dapat melayani dengan sukacita. Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan, serta kesabaran, sehingga dia benar-benar dapat menjadi seorang master guide di dalam pelayanan di Eden Club, dan bahkan di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bapak, semua pelatihan yang sudah diberikan, semua pelatihan yang sudah dapatkan, biarkanlah dia akan ditolong dengan pengembangan bersama Roh Kudus, dia akan dapat praktekkan. Biarlah Master Guide yang ada di rumahnya juga ini, baik Kak Evelyn dan anak-anak, akan bekerja sama, mempraktekkan sehingga Master Guide keluarga ini akan menjadi contoh dan teladan di lingkungan di mana mereka tinggal dan kemana saja mereka pergi. Hamba juga memohon berkat bagi Direktur Klub Master Guide Oswald Tarore dan ketua-ketua jemaat majelis jemaat, gembala jemaat, diberkati di dalam bekerja sama dengan Master Guide Susanto, bahkan semua Master Guide yang dibina dalam klub atau di jemaat Taman Harapan. Terima kasih Bapa di sorga, karena hamba-Mu percaya kegiatan atau acara pelantikan ini membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, membawa kami untuk semangat dalam pelayanan sejak sekarang sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus yang selalu memberkati kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Sibi untuk doa berkat dan sekaligus doa tutup untuk acara kita. Atas nama Eden Taman Harapan Adventure Pathfinder Club, kami ucapkan selamat untuk Kak Samtrisno Susanto sudah menjadi Master Guide. Jadi ya sudah jadi Master Guide bukan berarti juga sudah selamat di surga ataupun sudah selesai ya. Ini kita semua masih sama-sama belajar, dan terutama dalam pelayanan mari kita sama-sama saling melengkapi, kita sama-sama saling menegur apabila ada yang kurang, dan saya yakin dengan ketambahan Master Guide Senior, memang tahun ini tahun yang penuh berkat. Kita banyak Master Guide Senior yang penuh komitmen tinggi, akhirnya dilantik menjadi pemimpin utama di gereja kita, dan tahun depan kita akan alokasikan sumber-sumber daya yang bersemangat ini untuk mengajar, apakah di Adventurer atau di Pathfinder, dan saya harapkan sesuai janji Mas Guide tadi, komitmen itu tetap terpelihara. Dan saya rasa Kak Santo aman karena di rumah itu sudah banyak sekali Master Guide ya, dari Andrew dan Vano, Nando, tinggal Juan ini nanti mau ulang lagi dia dari Little Lamb. Ya, kita doakan Juan untuk boleh nanti bersama-sama lagi. Kak Santo mungkin ada pelayanan Kak Bos. Betul. Komitmen satu pelayanan. Silakan. Ada satu domba yang Kak Santo dengan Kak Evelyn. Ya. Mungkin sebelum ditutup, Kak Santo, mungkin Kak Evelyn, silakan ada 1-2 patah kata untuk dapat disampaikan. Kami silakan sebelum kita selesaikan pertemuan ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk ujian susulan ini.
untuk semua dari Kak Simon, Kak Billy, juga Kak Pendeta Sidi, terima kasih. Doanya juga terima kasih. Kak Os juga terima kasih. Kak Lawrence, terima kasih semua. Semoga dapat menangani dengan baik nantinya saya. Dengan benar. Amin. Terima kasih. Kak Evi, Baik. suara lamanya kedengaran nih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, terutama Pendeta Sibi yang sudah berkesempatan hadir dari sela-sela acara IEMT. Kami appreciate sekali untuk kesempatan ini. Terima kasih Kak Lawrence, Kak Simon, Kak Billy. Mohon maaf ini ada lagi di rumah keluarga Urangian di Parumpong, ini agak kurang bagus internetnya, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Saya pikir Kak Os sudah ada di Surabaya. Kebetulan memang ada jadwal pelayanan di Bandung. Sebetulnya Neville ada ujian besok, jadi tolong ada bersahabat di Zoom dari dekat-dekat Unai ini. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Kita sudah mau join juga di acara yang lain. Sampai bertemu, mudah-mudahan tahun depan boleh berkudapa di gereja ya. Amin. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya Kasih, Tuhan Bang. berkati. Tuhan berkati. Kak Billy nanti Kasih video ya. Siap, Kak Pastor. Tuhan Linda sehat. memberkati. Sama-sama. Yuk. Linda sehat. Oke. Kak Loren sudah, puji Tuhan sehat. Terima kasih Amin. doa-doanya ya. Jaga kesehatan lagi ya. Oke. Ya. Oke. Sama sore.